Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabila Afif Zahra dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Di video kali ini aku ingin mempresentasikan hasil kerja aku mengenai landasan perancangan media instruksional. Sebelum presentasi, aku mau pantun dulu nih sedikit nih. Ikan pepes ikan teri dapat mancing dari kali. Perkenalkan nama aku Nabila Alfi, aku ingin presentasi di sini. Halo. Oke, sekarang kita lanjut ke slide Baik, untuk slide selanjutnya kita akan mengetahui landasan perancangan media instruksional itu apa sih? Nah, landasan perancangan media instruksional ini berarti pemahaman akan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori-teori belajar yang mendasarinya. Sebagai contoh, adanya teori konstruktivisme, menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif di mana peserta membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Dengan merancang juga menginstruksionalkan media pembelajaran dan proyek simulasi yang interaktif. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah perancangan media pembelajaran ya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui identifikasi dulu bagaimana kebutuhan dan karakteristik siswanya. Kemudian kita bisa merumuskan tujuan, kemudian kita juga bisa merumuskan butir-butir materi, dan bisa membuat alat pengukur keberhasilan yang nantinya akan menjadi garis besar pengembangan media. Kemudian setelah itu kita bisa menyelesaikan penulisan naskah dan melakukan uji coba. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, kita akan melakukan yang namanya revisi. Dan kemudian setelah adanya revisi ini, kita akan menjadikan suatu naskah ini siap untuk diproduksi. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas penulisan tujuan pembelajaran model ABCD sebagai strategi kontennya ya. Nah, model ini dikembangkan oleh NF Major yang memberikan pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa tujuan bersifat spesifik dan terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Setiap huruf dalam akronim ABCD ini mewakili komponen audience atau peserta, behavior atau perilaku, dan kemudian adalah kondisi. Kondisi di sini ini berkaitan dengan bagaimana nantinya kondisi peserta ini mencapai tingkatan perilaku, dan yang keempat adalah degree atau tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini adalah suatu elemen-elemen yang menjadi suatu pencapaian yang terukur dari setiap komponen-komponen yang telah tadi disebutkan ya. Nah, sekarang kita memasuki juga pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa pemilihan media ini harus berkaitan dan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan kedua adalah memenuhi beragam kebutuhan pelajar. Jadi, bagaimana media pembelajaran ini bisa bersifat inklusif dan diakses untuk seluruh peserta maupun khususnya penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah adanya keterlibatan dan interaktif yang melibatkan bagaimana partisipatif daripada peserta ini untuk menarik minat dan antusiasme mereka. Yang keempat, bagaimana pemilihan media pembelajaran ini relevan dengan sensitivitas budaya dan kemudian bisa berkaitan dengan budaya-budaya sekitar dan ataupun tidak mengandung unsur sara. Nah, teman-teman, sekarang kita mengetahui bagaimana strategi pengorganisasian konten belajar ini. Yang pertama adalah strategi berbasis taksonomi. Tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi tingkatan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kemudian kedua adalah teknik mengurutkan konten pembelajaran seperti aktivitas pemecahan masalah, studi kasus, diskusi kelompok yang mendorong pembelajar untuk terlibat aktif. Yang ketiga adalah teknik chunking atau teknik mengelola informasi-informasi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Nah, pelajar ini bisa mengelompokkan kosakata ke dalam kategori seperti makanan, warna, atau hewan. Yang keempat adalah integrasi multimedia. Bagaimana media pembelajaran ini menggabungkan teks, komunikasi, audio, visual, dan gambar yang menarik minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran terpersonalisasi, memberikan rekomendasi
yang dipersonalisasi untuk sumber daya atau aktivitas tambahan berdasarkan kebutuhan masing-masing daripada peserta didiknya. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif, yaitu yang pertama adalah UDL atau desain universal untuk pembelajaran, di mana nantinya metode-metode pembelajaran seperti konten-kontennya itu bisa diakses untuk seluruh peserta, sekaligus penyandang disabilitas seperti adanya alat bantu subtitle, kemudian adanya alat bantu untuk mereka yang tidak bisa melihat, dan kemudian alat-alat bantu lainnya yang mendukung pembelajaran dapat efektif dan diakses oleh seluruh siswa. Yang kedua adalah pedagogi responsif budaya ataupun pendekatan kritis yang mengetahui pentingnya menghormati latar belakang budaya, identitas, dan pengalaman peserta didik yang beragam. Dengan adanya pengalaman-pengalaman dan responsif budaya mereka, diharapkan mampu menghargai teman dan sesamanya dan bisa bertukar pikiran ataupun berdiskusi mengenai budaya-budaya yang bisa dipelajari ataupun menjadikan suatu hal yang bisa dilestarikan. Kemudian kita juga harus bisa mengembangkan media pembelajaran yang berbasis interaktif dan gamified. Hal ini seperti adanya game-game simulasi pendidikan yang bisa meningkatkan daya ingat siswa, pemikiran kritis, maupun pemecahan masalah seperti Kahoot, Quizzes, ataupun asa otak. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran ini harus berbasis desain pembelajaran multimodal, seperti misalkan dalam pramuka, kita bisa melihat adanya gerakan-gerakan ataupun sandi-sandi yang memiliki makna tertentu dalam pembelajaran sebagai efektivitas dari media pembelajaran dan bisa menarik minat siswa karena hal ini sangat menyenangkan dan teman-teman tentunya tahu bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan yang di luar, kita juga bisa melakukan itu sebagai suatu permainan. Nah, yang terakhir adalah pengembangan media pembelajaran berbasis pembelajaran kolaboratif dan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa seluruh media pembelajaran ini bagaimana caranya kita mengerjakan suatu proyek, namun dengan adanya kolaboratif kita terjun ke masyarakat, kita melakukan observasi, kemudian kita membimbing masyarakat bagaimana dan berbaur dengan sosial untuk bisa meningkatkan suatu efektivitas materi pembelajarannya. Nah, tentunya teman-teman tahu dong, di zaman sekarang ini banyak sekali memanfaatkan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Yaitu yang pertama adalah platform pembelajaran digital, seperti Google Classroom yang memberikan pendidik alat untuk mengelola media pembelajaran. Nah, pada saat pandemi juga tentunya teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, kemudian mengatur bagaimana kerja kelompok dan kerjasama dalam tim. Yang kedua adalah alat pembuatan media. Aplikasi perangkat lunak ini berkaitan dengan Canva, kemudian Camtasia, dan Adobe Creative Cloud. Yang ini yang memungkinkan pendidik membuat konten multimedia yang interaktif. Yang ketiga adalah sumber daya pendidikan terbuka, seperti repository, OpenStack, Khan Academy yang memberikan pendidik akses ke banyak konten pendidikan berlisensi gratis, termasuk buku, teks, video simulasi, dan modul interaktif. Ada pula kalau teman-teman tahu, kalau kita mencari jurnal itu seperti Scholar ataupun Library Genesis yang bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk mencari tahu informasi terkait dengan hal yang atau materi pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan revisi desain media pembelajaran yang berkaitan dengan proses evaluasi itu apa aja sih? Ada penentuan indikator, pengumpulan data, analisis data, revisi berulang, dan pengujian validasi. Kemudian manfaat evaluasi ini sebagai penilaian hasil belajar, umpan balik untuk menerima kritik dan saran agar nantinya upaya perbaikan dan penjaminan mutu media pembelajaran dapat dilaksanakan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara membuat media pembelajaran yang efektif dan efisien.